Yes, akhirnya timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Nah teman-teman, kali ini kontennya agak berbeda sedikit dulu ya. Kita bahas bola dulu ya. Saya hobi menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi kalau timnas kita yang bermain. Sedangkan kalau untuk Liga Champions ataupun klub-klub di Barat itu, kecuali Piala Dunia atau mungkin saat final Champions, itu baru saya nonton. Tetapi kalau namanya timnas Indonesia, waduh, itu saya benar-benar gila ngefansnya. Dari awal sampai mereka final itu selalu saya nonton, selalu saya ikuti. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah ya teman-teman, tim kita setelah belasan tahun ya, terakhir itu kita lolos ke Piala Asia tahun 2004. Memang sih 2007 kita sempat bermain juga di Piala Asia, tetapi itu kan status kita sebagai tuan rumah. Nah, setelah itu kita tidak pernah lolos lagi, dan kini teman-teman melalui perjuangan yang berat lah, perjuangan yang tidak gampang, perjuangan yang susah payah, akhirnya timnas kita dapat melewati tahap demi tahap dan mereka keluar walaupun sebagai runners up terbaik, tetapi pada intinya mereka akhirnya bisa lolos ke Piala Asia dengan membanggakan. Ada salah satu pertandingan menarik terakhir ya teman-teman. Indonesia mengalahkan Nepal dengan skor yang 7-0 ya. Karena saya melihat begini teman-teman, pada saat Nepal bertemu dengan Jordania yang lebih dijagokan di dalam grup ini, mereka hanya bisa mengalahkan Nepal dengan skor 2-0. Lalu Nepal kemudian bertemu dengan Kuwait. Berapa ya? Saya lupa lagi. 4-1 apa 3-0 ya. Nah, dengan Indonesia itu skornya 7-0. Ada hal-hal yang harus kita apresiasi dari tim nasional kebanggaan kita ini. Saya melihat ada perkembangan sepak bola yang semakin bagus ya untuk level timnas kita. Karena saat bermain di kualifikasi Piala Asia itu, Coach Sintayong, beliau lebih memilih atau memanggil para pemain-pemain muda ya teman-teman. Dan ternyata para pemain-pemain muda yang dipilih oleh Coach Sintayong ini, mereka bisa memberikan permainan dengan taktik-taktik yang cukup memuaskan kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia. Ada kekompakan tim. Memang kalau secara individu pemain kita itu luar biasa, tetapi di sisi yang lain itu juga bisa menjadi kelemahan bagi kita. Namanya dalam suatu permainan sepak bola, seperti yang sering dikatakan oleh salah satu komentator fans saya, bola Bung Pindar ya. Itu beliau selalu mengatakan bahwa harus selalu menjaga kekompakan tim ya, harus bermain secara tim. Walaupun secara kualitas individu pemain kita itu hebat-hebat, tetapi tetap harus selalu menomorsatukan atau mengandalkan kerjasama tim. Saya lebih tertariknya itu kalau Indonesia bermainnya ya seperti itu, bola-bola bawah, daripada bola-bola atas itu kita selalu kalah untuk duel fisik atau duel bola-bola atas. Kalau misalnya bola itu dialirkan ke depan, karakteristik permainan dari timnas kita, gaya permainan atau taktik permainannya itu harus bola-bola bawah ya, dari kaki ke kaki. Nah, saya sedikit menyinggung teman-teman, ini kemarin pada saat Asian Games saya juga mengikuti pertandingan sepak bola dari timnas kita. Di awal permainan Indonesia sempat dikalahkan oleh tim dari Vietnam dengan skor yang cukup telak, 3-0. Kekalahan tersebut selain karena ya memang permainan dari Vietnam ini bagus, karena mereka untuk level Asia Tenggara sedikit berada di atas kita. Tapi di sisi lain, pada saat itu pemain dari timnas kita tidak dikuatkan oleh pilar-pilar utama ya, seperti Pratama Arhan tidak bermain, kemudian Asnawi Mangku Alam tidak bermain, sehingga dari sisi sayap kita kurang maksimal, bisa dimanfaatkan oleh lawan, dan akhirnya kita kecolongan. Tetapi dengan perjuangan yang susah payah, perjuangan yang tidak mudah, Indonesia akhirnya lolos sebagai status runner up ya, dan juara grup itu adalah Vietnam. Lalu kemudian Indonesia bertemu dengan Thailand, Indonesia dikalahkan dengan skor 1-0. Setelah itu pada saat perebutan medali perunggu, Indonesia bertemu dengan timnas Malaysia. Dan ini menarik sekali, pada pertandingan timnas Indonesia bertemu dengan timnas Malaysia, di situ Sintayong hanya membawa 14 pemain saja, karena memang banyak pemain-pemain yang cedera, kemudian terkena kartu. Karena kita tahu di pertandingan melawan Thailand, ada 3 atau 4 pemain Indonesia yang terkena kartu merah. Dan saat pertandingan bertemu Malaysia, Ricky Kambuaya tidak dimainkan, Andika juga tidak dimainkan, dan beberapa pemain lain yang terkena kartu merah akhirnya tidak bisa tampil ya. Tetapi dengan keterbatasan amunisi saat pertandingan merebut medali perunggu, timnas Indonesia bisa memberikan permainan yang bagus, permainan yang sengit, dan terbukti kita mampu
mengalahkan Malaysia. Lihat adanya majuan dalam sepak bola tanah air kita ya. Pertama sudah adanya regenerasi, sudah munculnya pemain-pemain muda yang sangat potensial sekali, sangat bagus. Dan di level permainan kualifikasi Piala Asia kemarin, kita telah menunjukkan permainan yang terbaik. Dalam grup tersebut sebenarnya yang dijagokan adalah Jordania dan Kuwait. Tetapi kita mampu mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1. Dan meskipun kita kalah dengan Jordania, tetapi kekalahan tersebut dengan skor yang tipis saja, hanya 1-0. Dan akhirnya kita lolos ke Piala Asia. Dan saya rasa melihat permainan taktik timnas seperti ini, apalagi ditangani oleh pelatih berkelas dunia, Sintayong, level permainan Indonesia, saya rasa sudah cukup untuk membuat tim-tim di Asia Tenggara ya, karena permainan di Asia Tenggara ini pasti selalu panas ya. Itu cukup membuat ketar-ketir untuk tim Vietnam, Thailand, apalagi Malaysia ya. Untuk Asia Tenggara, kalau saya pribadi ya teman-teman, saya melihat yang terbaik itu adalah Vietnam, saya pribadi. Kemudian di bawah itu ada Thailand. Dan ketiga ini ada imbang lah ya, Indonesia, Malaysia ya. Tetapi dalam perkembangan ke depan, tim Indonesia bisa menjadi tim yang paling menakutkan dan bisa menjadi tim terbaik untuk level Asia Tenggara. Dan semoga timnas kita bergerak pelan-pelan untuk naik ke level Asia. Sepak bola itu bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya timnas Indonesia di sini, yang penting kalau menurut saya kita bisa dikatakan timnas Indonesia, paling tidak ada salah satu saja ya, pemain dari belahan timur Indonesia. Tetapi bukan berarti asal memilih ya, harus dibuktikan, diuji dengan kualitasnya. Sehingga dengan adanya beberapa materi pemain yang berasal dari Indonesia Barat, Tengah maupun Timur, itu semua yang menjadi kekompakan, menjadi alat penyatuan bagi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, saya mendukung timnas Indonesia. Kita bersama-sama berdoa, berharap agar timnas kita ini semakin hari semakin baik dan semakin menunjukkan kualitas terbaiknya di level Asia Tenggara, level Asia maupun di level dunia ya. Kita doakan semoga suatu saat nanti timnas kita dapat tampil di ajang Piala Dunia. Bukan tidak mungkin ya. Kita sama-sama berdoa semoga itu semua bisa terwujud. Yang terbaik untuk tanah air kita, untuk bangsa dan negara kita. Salam semangat untuk timnas Indonesia. Salam persatuan, salam NKRI. Saya Basan Sebo, sampai jumpa lagi.